Shalom. Senang sekali saudara-saudara kembali bisa kita sama-sama menanti berada dalam satu momen di mana minggu depan saudara-saudara kita akan merayakan Pentakosta. Hari ke-50, hari di mana Roh Kudus boleh dirayakan 2000 tahun yang lampau turun atas para murid. Yang saya percaya ada di dalam diri saudara-saudara juga, amin. Bilang sama kiri kananmu, Roh Kudus ada di dalam kamu. Begitu. Saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan satu tema. Dan tema itu saudara-saudara boleh tolong ditampilkan slide-nya. Temanya adalah The Unseen Kingdom atau kerajaan yang tidak terlihat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9. Saya mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi pada waktu Yesus terangkat. Saya tahu Anda mungkin telah ikut kebaktian atau ibadah di hari raya peringatan Yesus yang terangkat ke sorga beberapa hari yang lalu. Tapi saya rindu untuk membawakannya sekali lagi untuk membuat kita memikirkan lebih dalam saudara-saudara ya. Karena saya percaya bahwa kita semua datang untuk merenungkan firman Tuhan, amin. Kita datang untuk cari Tuhan dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di sini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 demikianlah firman Tuhan. Minta tolong nanti multimedia tolong ikutin saya ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau saudara perhatikan di situ saya memberikan dua underline atau dua bold kuning di sana, yaitu tentang yang pertama apa saudara? Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua, kamu akan jadi saksiku. Saudara-saudara, kalau Yesus ngomong begini maka kita percaya bahwa ini yang menjadi satu penekanan Tuhan Yesus bahwa inilah yang seharusnya terjadi pada para murid. Amin. Inilah yang harusnya terjadi pada Anda dan saya. Betul nggak saudara-saudara? Bahwa Roh Kudus turun atas kita dan kita akan jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria. Tentu konteksnya hari ini adalah bukan di Yerusalem, bukan di Yudea, tetapi di mana saja hidup kita jadi saksi Tuhan. Amin. Terjadi nggak dalam hidup kita? Terjadi nggak saudara? Bagi sebagian orang tidak mudah untuk mengatakan terjadi, amin, haleluya. Oh saya yakin, karena saya percaya Anda telah jadi saksi Tuhan. Tetapi jujur-jujur kata, kalau ngomong tentang jadi saksi Tuhan, saya mau tanya lagi nih, muluk-muluk enggak? Berapa waktu yang lalu saudara-saudara waktu saya masih di gereja lokal, saya pegang bagian pembinaan. Jadi saya ini adalah bagian yang pengajaran, pembinaan, itu passion saudara-saudara. Dan kemudian ada satu anak remaja yang kemudian mau dibaptis. Waktu dia mau dibaptis saudara-saudara, saya ngobrol dan saya tanya sama dia. Biasanya saudara-saudara, orang-orang kalau baptis itu ya atau mungkin di dalam kultur gereja tertentu ada yang namanya CD, saudara ya. Biasanya itu adalah sebuah proses yang dilalui karena mereka dirasa sudah cukup umur. Jadi kalau masuk kelas yang ada namanya katekisasi, saudara-saudara, anak-anak ini masuk katekisasi biasanya mereka tuh masuk bukan karena niat mau katekisasi dan niat mau dibaptis atau niat mau di-CD. Biasanya karena mereka disuruh orang tua. Jadi pulang kebaktian, pulang ibadah, kamu ikut katekisasi. Hah apa itu? Udah ikut aja, kamu udah cukup umur pokoknya. Jadi merekanya nggak niat. Itu jujur-jujur aja saudara ya. Saya enggak tahu saudara merasakan atau tidak, atau saudara pernah merasakan atau tidak. Jadi saya ngerti nih, banyak orang-orang ini yang ikut baptisan, ikut CD, katekisasi atau apapun itu karena keterpaksaan. Jadi makanya waktu baptis pun kadang-kadang baptisnya itu cuman seremoni. Saya tanya sama nih anak, kamu mau baptis nih? Iya kok. Sebelum dan sesudah baptis bakal ada bedanya enggak kamu? Dia bingung. Hah, apa ya? Dia pikir saya mau tanya pertanyaan doktrinal, percis kayak di sekolah-sekolah dulu lah gitu ya. Dianggapnya kayak sekolah gitu kan, pertanyaan doktrinal itu apa, misalnya Allah Tritunggal itu apa, keselamatan dan sebagainya. Dia pikirannya begitu. Waktu saya tanya, menurut kamu setelah kamu baptis, kamu hidupmu akan ada beda gak setelah baptis dan sebelum baptis? Terus dia bingung, waduh dia merasa gak pernah ditanyain kayak gitu. Akhirnya dia bilang, iya
Tentu ada bedanya kok. Apa tuh? Ya aku akan menginjili jadi saksi Tuhan. Terus saya ketawa. Saya bilang, kamu yakin kamu ngomong begitu? Dia terus malu-malu. Kamu yakin kamu mau hidupin gaya itu? Terus dia sambil garuk kepala dia bilang, ya nggak tahu juga sih kok, kalau bisa sih iya. Kenapa saya ketawa? Karena dulu saya pun dalam posisi dia akan jawab kayak gitu. Kita terbiasa menjawab segala sesuatu secara formalitas. Misalnya di dalam ujian atau ulangan antara PMP. Sudah tahu PMP? Kalau tahu berarti kita satu zaman. Sekarang udah nggak PMP, PPKN, PMP ya kan. Terus pelajaran agama. Kita terbiasa menjawab jawaban di mana melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah betul kan? Kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan formalitas. Kalau jadi orang Kristen, bagaimana hidup seharusnya jadi orang Kristen? Menginjili. Gitu kan? Sekarang saya tanya, beneran kita lakukan enggak? Maaf kata, saya merasa bahwa dulu saya itu adalah orang yang suka jawab secara formalitas, tapi sebenarnya tidak benar-benar saya lakukan. Melakukan kebenaran, kebaikan, kita mudah sekali ngomongnya, tetapi kita tidak benar-benar lakukan. Malah kalau saya bilang boro-boro mau ngomong jadi saksi Tuhan, masih nyontek tapi jadi saksi Tuhan gimana? Boro-boro mau ngomong saksi Tuhan, masih suka nonton film porno, mau jadi saksi apa? Tuh, boro-boro lah. Kita tuh kadang-kadang suka lip service. Kadang-kadang saya tuh menempatkan diri kalau misalnya nih ya, saya jadi Tuhan, lihat diri saya sendiri, jijik saya. Jijik banget, mulutnya manis, tapi kelakuannya nol. Saudara, saya tidak bermaksud untuk kemudian ngomong saudara begitu. Makanya dari tadi saya ngomong saya aja. Tetapi saya ingin mencoba untuk menggoyang kekristenan yang selama ini seringkali kekristenan yang kayaknya formalitas doang gitu. Kekristenan yang selama ini kayak cuman jadi kekristenan yang hari Minggu ke gereja, tapi hari Senin sampai hari Sabtu saudara-saudara. Kalau tadinya Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudis. Kekristenan yang bentar on, bentar off. Kekristenan bentar on fire, bentar off fire gitu saudara-saudara. Kekristenan yang, saya tidak bermaksud untuk, wah ini pastor fanatik banget. Bukan, saya tidak mau fanatik. Tapi saya tidak mau kekristenan saya munafik. Saya tidak mau kekristenan saya itu cuma kekristenan yang lip service. Saya mau kekristenan saya adalah kekristenan yang sejati. Dan sejati itu bukan berarti saya ketemu orang di mana-mana, shalom. Bukan. Bagi saya itu bukan. Saya tidak mau kekristenan itu cuma di kulit. Karena saya percaya bahwa capek banget kalau kita menjalani kekristenan kita itu cuma di kulit. Setuju? Setuju? Capek banget. Sama kayak misalnya kalau saudara pacaran. Atau saudara misalnya punya gebetan. Capek banget kalau saudara ngomong sayang tapi sebenarnya saudara gak sayang. Betul? Betul gak saudara? Capek banget. Kekristenan itu harus menjadi sesuatu yang sejati. Kekristenan itu harus jadi sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam diri. Itu yang saya percaya. Dan saya boleh bersaksi dan saya mengatakan indah sekali. Ketika engkau hidup dan menghidupi kekristenanmu yang sejati. Bukan sekali lagi ya, bukan kemana-mana saudara shalom. Kemana-mana saudara begini-begini terus saudara-saudara. Bukan, no. Saya tidak ngomong kemasan, saya lagi ngomong tentang dirimu dan hatimu. That's why kenapa saudara-saudara boleh lanjut ke slide 7. Lanjut ke slide 7. Saudara-saudara saya percaya bahwa banyak orang hari ini bisa jadi saudara-saudara merasa bahwa aduh pastor iman saya belum sekuat itu. Pastor, iman saya masih belum segitu-gitu amat. Iya, saya mengerti. Saya juga menjalani hidup kekristenan saya selama belasan tahun dengan cara begitu. Bentar on, bentar off. Bentar kuat, bentar lemah. Pastor berarti sekarang pastor gak pernah jatuh dalam dosa? Bukan. Tapi maksud saya tuh kekristenan kita tuh kalau gini-gini terus capek gak sih? Kekristenan kita tuh harusnya mengalami yang namanya grafik naik. Nah, kenapa saya bilang itu jadi masalah? Saya bilang ada yang meleset di dalam proses kekristenan kita. Ada yang meleset. Bisa jadi kita tuh sebenarnya menghidupi kekristenan dengan sebuah pengertian yang keliru. Dan itulah yang bikin kita tuh akhirnya masuk dalam drama on off. Itu yang bikin kita masuk dalam drama bentar on bentar enggak.
bentar on fire, bentar enggak. Bentar kudus, bentar kudis. Kita selalu ada dalam drama itu terus. Nah, hari ini kita mau ngomongin sekali lagi soal kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi saya ingin membuat saudara lihat perspektif apa yang murid-murid pahami hari ini. Next. Seorang bapak gereja namanya Gregory dari Nisa. Next. Dia mengatakan begini. Pada hari di mana Tuhan kita diangkat, kata Gregory. Dia bilang salvation itu tuh terjadi ketika Tuhan itu diangkat atau naik ke sorga. Di mana dia bilang Tuhan kita melengkapi karya keselamatan kita. Selama ini menurut saudara keselamatan itu apa? Apa itu keselamatan? Apa Pak? Anugerah betul? Pertanyaannya kurang spesifik. Keselamatan itu terjadi waktu Tuhan Yesus melakukan apa? Mati di kayu salib. Betul begitu? Betul begitu? Tidak salah. Tetapi seringkali kita cuma sampai di situ, betul nggak? Gregory mengatakan ternyata keselamatan itu dilengkapi atau disempurnakan pada waktu Yesus naik ke sorga. Seringkali kita cuma pikir Yesus naik ke sorga aja. Tetapi sebenarnya keselamatan itu terjadi pada waktu Yesus naik ke sorga. Loh, maksudnya apa? Nah, kita akan coba lihat sama-sama. Next. Kalau saudara perhatikan, bagaimana Yesus itu dikatakan next, menggenapkan keselamatan, itu tuh punya konteks ketika di ayat 6 murid-murid tanya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kenapa murid-murid tanya begitu? Kenapa murid-murid tanya begitu? Saya berikan konteks cepatnya. Waktu khotbah saya nggak banyak soalnya, saudara. Konteks cepatnya begini. Waktu itu bangsa Israel sedang dijajah bangsa Roma. Jadi kebutuhan mereka adalah merdeka. Simple. Mereka ingin merdeka karena mereka menderita. Kalau saudara perhatikan next. Pada waktu itu pertanyaan murid-murid itu adalah pertanyaan yang dilandasi atas sebuah harapan. Bahwa Yesus yang datang adalah Yesus yang seharusnya menyelamatkan mereka dari penjajahan. Murid-murid tahu nggak Yesus bakal mati, disalibkan dan dibangkitkan hari ketiga? Tahu nggak? Enggak tahu. Kalau murid-murid tahu, sekali lagi nih saya pernah khotbah di sini. Kalau murid-murid udah tahu, waktu Yesus ditangkap, firman Tuhan mengatakan, maka Petrus sambil ngopi-ngopi. Dan Yohanes di sampingnya mempersilahkan, Yudas ayo cium Yesus. Segera tangkap dia, karena mau disalibkan. Betul begitu kan? Kalau mereka sudah tahu dari awal. Tapi Yesus kasih tahu mereka enggak? Kasih tahu. Tapi mereka paham tidak? Tidak paham. Bahkan Petrus mengeluarkan, kenapa Petrus bawa pedang? Mau potong sayur? Tidak. Petrus bawa pedang untuk berperang. Kenapa begitu? Karena mereka berpikir Mesias itu keturunan Daud yang seperti Raja Daud. Yang berperang menyelamatkan mereka. Itu pikiran mereka. Jadi pikiran mereka keselamatan itu apa? Keselamatan pikiran mereka itu apa saudara? Keselamatan itu adalah ketika bangsa Israel itu menggenapi mendapatkan janji Tuhan. Yaitu berdaulat di tanah sendiri. Itu selamat. Lewat cara apa? Yesus, Mesias. Bagaimana? Bertahta di tahtanya Herodes. Itu pikirannya mereka. Jadi saudara, Alkitab mengatakan dengan clear bahwa para murid itu lambat memahami karya keselamatan yang Yesus sedang kerjakan. Itu Alkitab yang ngomong. Padahal murid-murid 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus terus menerus. Siapa yang lebih kenal Tuhan Yesus? Mereka atau kita? Mereka atau kita? Mereka loh kayaknya, iya kan? Tapi firman Tuhan mengatakan mereka saja lambat untuk apalagi kita. Jadi kalau kita tuh Kristennya masih kayak kapal selam, apalagi Kristen yang cuman hari Natal sama Paskah aja baru muncul gereja, ya cilaka. Mau mengerti apa kamu? Betul? Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena itu mengandung janji. Itu membuat kita tuh makin mengerti Tuhan.
Kalau dalam hidup saudara-saudara kita tuh dikit-dikit, aduh kena masalah. Maaf, ini saya ngomong agak. Keluar rumah sudah berdoa, sudah clean apa mau pergi gereja, keluar injak tai anjing. Terus gara-gara injak tai anjing baperan. Aduh kurang apa ini. Saudara-saudara, kita merasa selalu menghubungkan antara apa. Kalau saya sudah berdoa saya tidak akan pernah injak tai anjing. Kalau saya sudah berdoa saya tidak akan pernah ditabrak angkot. Betul begitu? Teologimu, cara kamu memahami Tuhan, itu sudah keliru. Keliru. Itu artinya apa? Pengertian kita akan Tuhan salah. Kau boleh beriman besar, tapi pengertianmu bisa salah. Bedakan antara iman yang besar dengan iman yang benar. Betul? Siapa lebih percaya pada Yesus? Iblis atau kita? Iblis atau kita? Iblis. Iblis percaya tidak Yesus berkuasa? Percaya. Iblis percaya tidak bahwa Yesus bisa sanggup melakukan segala sesuatu? Bisa tidak? Iblis sudah melihat Yesus tidak? Kalau iman kita, percaya kita tidak lebih dari iblis. Saya mau tanya, apa bedanya kau dengan iblis kalau gitu? Halo? Iblis lebih beriman dari kau. Jadi yang lebih pantas masuk surga yang mana? Iblis atau kita? Iblis. Tapi kenyataannya iblis tidak masuk. Jadi maksudnya kenapa? Kita selamat tidak? Saudara-saudara, iman itu bukan tahu, tapi iman itu adalah mempercayakan diri kepada Tuhan, kepada Yesus. Itulah yang membedakan antara kita sama. Makanya saya mau mengatakan iman yang besar itu jangan terlalu fascinating atau fascinated by ini imannya besar, ini imannya besar. Jangan. Lebih peduli akan pengertian yang benar. Lebih peduli akan apa? Pertumbuhan iman yang benar. Dan itulah yang Tuhan pengen saudara-saudara. Kita lanjutkan. Lukas pasal 9, 44, 45. Saudara-saudara dikatakan murid-murid itu bilang begini. Yesus bilang begini, anak manusia akan diserahkan. Tetapi para murid itu tidak mengerti. Saudara lihat ya. Alkitab yang bilang ya. Para murid tidak mengerti sebab artinya tersembunyi. Jadi mereka belum benar-benar paham apa itu keselamatan. Next. Buka sampai ayat yang ke-9. Oke. Makanya saudara ketika murid-murid tanya, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Arti pertanyaan itu adalah mereka masih peduli bahwa kapan Yesus akan memerintah sebagai raja seperti Herodes. Membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan apa? Kapan masanya kamu gak perlu tahu. Sesuai harapan tidak jawaban Yesus? Tidak sesuai harapan. Bahkan kalau saudara baca selanjutnya Yesus mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa, kamu menerima Roh Kudus dan kamu akan jadi saksiku. Jadi Yesus bukannya menjawab apa yang mereka request, tapi Yesus justru memberikan sebuah arah baru. Memberikan sebuah instruksi baru. Kenapa begitu? Saudara-saudara kalau saudara baca di ayat yang ke-9 sesudah Yesus ngomong instruksi itu, dia terangkat ke sorga. Kenapa dia mesti terangkat ke sorga? Next. Saudara ingat ya, murid-murid pengen Yesus memerintah sebagai raja. Kalau Yesus memerintah sebagai raja maka bayangan mereka adalah selesai penjajahan. Kalau saudara baca, kenapa murid-murid melihat Yesus sebagai Mesias? Itu ada hubungannya dengan yang namanya nubuatan di dalam Daniel pasal 7. Saya tidak punya waktu untuk cerita panjang, saudara bisa buka sendiri di Alkitab nanti. Next, di dalam Daniel pasal 7, saudara akan melihat penggambaran 4 binatang besar. Binatang itu menggambarkan 4 raja, tunjukin aja langsung raja-rajanya. 4 raja yang pada waktu itu memerintah, yaitu Raja Babel, Raja Persia, Raja Yunani, Raja Romawi. Pernah dengar nama Alexander the Great? Iskandar Agung, itu yang nomor 3 itu. Itu menggambarkan apa? Raja-raja yang memerintah, yang menguasai daerah Yudea dan sekitarnya. Jadi orang Israel itu dikuasai oleh Babel, dibuang ke Babel 70 tahun. Kemudian berganti kekuasaan jadi kekuasaan Persia. Sudah baca sejarah. Sesudah Persia belum selesai, mereka tidak merdeka-merdeka. Mereka masih dikuasai lagi oleh Yunani. Kalau saudara baca, Alexander the Great punya 4
jenderal. Setelah itu kan Alexander the Great mati muda. Ya kan? Lalu daerah-daerahnya itu dibagi 4. Salah satu jenderal yang menguasai daerah Yudea namanya Seleukus. Ya. Nah Seleukus ini dia bakar babi di atas mesbahnya orang-orang Israel. Itu kan kekejian banget bagi orang Israel. Jadi orang Israel tuh muntap dan marahnya luar biasa. Kita tidak pernah merdeka di tanah sendiri. Belum sampai Yunani selesai, Romawi menguasai mereka. Jadi saudara paham gak? Mereka itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad menderita. Mereka minta ada raja keturunan Daud, Mesias ini yang akan memerintah mereka. Membebaskan mereka. Itu bayangan mereka. Daniel pasal 7 menceritakan sesudah 4 raja ini datanglah pemerintahan Tuhan. Next. Langsung buka terus semua ayatnya. Dikatakan di awan-awan kelihatan sesosok yang rupanya seperti anak manusia. Yang menerima kuasa, kekuasaannya kekal. Semua suku bangsa datang menyembah dia. Kerajaannya tidak akan Nah, sosok inilah yang kemudian dikatakan melewati atau menyelesaikan 4 raja sebelumnya. Dia memerintah. Dia diberikan kuasa oleh yang lanjut usianya. Bapa di sorga. Saudara, sosok ini menyebut dirinya apa? Anak manusia. Tahu kan sekarang kenapa Yesus suka menyebut diri anak manusia? Di Alkitab Yesus suka menyebut diri apa? Anak manusia. Ada yang komen di YouTube saya, Tung, baca Alkitab lu, bodoh katanya. Yesus itu menyebut diri anak manusia. Kenapa kamu menuhankan manusia? Saudara bisa tebak siapa yang komen? Dari mana yang komen itu? Dari mereka yang percaya bahwa Yesus cuma nabi biasa, gitu kan? Mereka merasa mereka perlu ingetin kita nih, karena ajaran kita sesat. Ya sudahlah ya, biarin aja. Kita mah stay aja pada kebenaran kita, kan gitu kan ya? Saudara, Yesus Kristus menyebut diri anak manusia. Bukan berarti dia mau kasih tahu dia manusia biasa. Tapi kalau baca Alkitab di Daniel pasal 7, saudara akan tahu anak manusia ini ilahi. Manusia siapa yang pemerintahnya kekal? Manusia siapa? Tidak ada. Manusia siapa yang disembah seluruh suku bangsa? Tidak ada. Cuma Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara ketika Yesus naik, next. Ketika Yesus naik, dia itu menjawab apa sebenarnya? Nubuatan Daniel pasal 7 tadi. Bahwa dia menggenapi seluruh karyanya. Nah sekarang pertanyaannya belum terjawab. Pak, menggenapi keselamatannya maksudnya apa? Nah ini baru saya kasih tahu. Kalau Yesus memerintah di sorga, sekarang saya tanya. Murid-murid bakal hidupnya akan bahagia dan enak tidak? Atau gini aja deh, saudara kayaknya agak bingung ya. Kalau saudara lihat di dalam realita kita di satu negeri yang jauh sana, negeri Konoha namanya. Kalau ada pemimpin naik, dia bagi-bagi jabatan, betul? Makanya orang di sosial media bilang, kunci kesuksesan itu bukan cuman rajin belajar dan rajin menabung, tapi ordal. Betul ya? Kalau punya ordal kamu akan berharap nanti kebagian jadi dirut lah, ya kan? Kebagian jadi dirjen lah, kan begitu kan ya? Yesus memerintah di sorga, murid-muridnya jadi apa? Sekarang saya tanya. Jadi apa? Jadi kepala pajak? Kapolri atau apa? Jadi enggak? Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika Yesus memerintah? Next. Yang terjadi dengan Yesus ketika Yesus memerintah adalah Stefanus mati di rajam batu. Dan waktu Stefanus mati di rajam batu, Stefanus lihat apa? Lihat apa? Sorga, di mana sang anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, Bapa. Tuhan memerintah, betul? Kalau Tuhan memerintah berarti murid-muridnya naik jet pribadi? Hah? Enggak ya? Enggak naik jet pribadi ya? Enggak healing-healing? Enggak ya? Mati.
Ironi nggak saudara? Ironi nggak? Kontras nggak? Next. Waktu Yesus memerintah di sorga, murid-muridnya pergi habisin anggaran nggak? Beli tas mewah? Enggak ya? Kalau saudara paham ini, sebenarnya apa yang mau dikatakan? Justru Yesus tuh kasih tahu next. Bahwa kuasanya, pemerintahannya, kerajaannya itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kamu berpikir menurut dunia bahwa aku memerintah seperti Herodes, kamu akan pusingin. Makanya saudara perhatikan, murid-murid Yesus tuh berantem. Siapa yang mau duduk di sebelah kanan dan kiri? Betul? Itu ibu-ibu Zebedeus, ibu-ibu lagi. Ibunya anak-anak Zebedeus itu datang. Izinkan Yakobus Yohanes duduk di samping kiri kananmu. Betul? Kenapa? Karena pikirannya mau bagi jabatan. Sebelum Yesus ditangkap, murid-murid berantemnya soal apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Halo? Sudah bisa lihat enggak? Hati murid-murid masih seperti dunia. Padahal Yesus bilang, aku berkata kepadamu, pemimpin-pemimpin dunia ini memerintah dengan tangan besi. Tapi siapa yang terbesar di antara engkau harus jadi yang terkecil. Siapa yang memimpin di antara engkau harus jadi pelayan. Setelah itu baru Yesus cuci kaki murid-murid. Saudara mengerti nggak apa yang Yesus sedang kerjakan? Dia mau kasih tahu, dia akan memerintah betul. Tapi dia memerintah dengan cara yang berbeda seperti dunia. Apa maksudnya? Itulah yang saya bilang dengan keselamatan. Keselamatan itu apa? Kalau saudara baca next. Kalau saudara baca, mereka bilang, Tuhan beresin dong masalah kami. Tuhan bilang, enggak. Agendaku bukan itu. Agendaku adalah bukan untuk nyuapin kamu apa yang kamu mau. Agendaku adalah next. Supaya Roh Kudus turun atas kamu. Apa maksudnya Roh Kudus turun atas kamu? Kamu diubahkan hatimu. Dan ketika kamu diubahkan hatimu, kamu mau jadi saksiku. Itu agendanya Tuhan. Next. Yang saya maksud adalah keselamatan yang Tuhan maksudkan itu bukan keselamatan di dalam pikiran orang Israel. Karena keselamatan yang Tuhan maksudkan adalah kamu betul-betul menjadi umatku. Kalau jadi umatku itu berarti apa? Pikiranmu adalah pikiranku. Hatimu adalah hatiku. Kamu bukan mikir untuk ngumpulin lebih banyak bagi dirimu sendiri. Tapi apa yang kamu pikirkan seperti hati Tuhan. Bagaimana caranya aku jadi berkat buat banyak orang. Itu keselamatan. Hari ini banyak orang berpikir keselamatan secara egois. Next. Kita berpikir, saya lewatin aja ya. Waktu saya udah singkat soalnya saudara ya. Kita berpikir keselamatan itu seperti kita hidup di dunia yang berdosa. Next. Lalu saatnya nanti kita mati. Next, lalu kemudian nanti kita masuk ke sorga. Betul begitu kan? Sekarang saya tanya, kalau keselamatan kita cuma pahami sedangkal itu, ada yang salah. Karena keselamatan bukan bicara soal kita happy-happy di sorga. Keselamatan itu adalah berbicara tentang next. Keselamatan itu adalah berbicara tentang hati kita diubahkan seperti hatinya Tuhan. Saya kasih contoh aja, ini maaf saya ambil waktu sedikit ya. Pak Albert punya anak cowok. Oh, Pak Roy punya anak cowok? Punya. Pak Roy seandainya anak cowok udah gede, terus punya pacar. Terus kemudian pacarnya nih, anaknya mau menikah dengan pacarnya. Terus Pak Roy undang makan ke rumah. Waktu undang makan ke rumah, terus kemudian Pak Roy tanya, kamu kenapa mau menikah dengan anak saya? Sebut saja nama pacarnya Bunga ya. Si Bunga jawabnya begini, oh menikah dengan anak Pak Roy ini jaminan mutu bagi hidup saya Pak. Karena karirnya bagus. Pasti hidup saya bahagia. Saya tidak perlu lagi tinggal di kos yang menderita ini. Rumahnya besar Pak. Kalau saya tidak menikah dengan anak bapak, saya di kos rumahnya bocor. Kalau saya menikah dengan anak bapak, saya akan lebih bahagia. Saya makan terjamin, kendaraan ada, enak. Tapi kalau saya tidak menikah dengan anak bapak, saya menderita di kos-kosan. Pak Roy mau nggak anak bapak menikah dengan Bunga ini? Kenapa?
Kenapa? Coba ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Kenapa? Hah? Matre. Sebenarnya bukan matre. Anak ini lebih mencintai dirinya sendiri. Betul? Dia mencintai anak Pak Roy tidak? Sebenarnya dia cuma menggunakan anaknya Pak Roy untuk kesenangan dirinya sendiri. Supaya dirinya masa depannya tidak menderita di kos. Berapa banyak orang Kristen hari ini menggunakan Yesus supaya tidak menderita di neraka? Jawab itu. Saya tidak ngomong bahwa saya menentang percaya beriman kepada Yesus pasti diselamatkan. Itu 100%. Tapi maaf. Sia-sia kau ngomong keselamatan tapi hatimu masih egois. Sia-sia engkau ngomong keselamatan tapi hatimu cinta dirimu sendiri. Engkau tidak selamat. Paham maksud saya? Keselamatan itu adalah hatimu diubahkan seperti Yesus Kristus. Itu keselamatan. Kalau hatimu diubahkan seperti Yesus Kristus, ngomong menjadi saksi Yesus, kita akhirnya ngerti. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita diselamatkan, membuat kita itu akhirnya insaf akan dosa-dosa kita. Membuat kita tuh sadar, iya ya, aku tuh kalau hidup untuk diriku sendiri, itu sia-sia. Hidup untuk diriku sendiri, cinta diriku sendiri itu sia-sia. Kalau aku cinta diriku sendiri, gak heran kita tuh Kristennya on off terus. Kita lemah, berhadapan dengan pencobaan. Kenapa? Karena kita masih cinta diri sendiri. Betul? Seperti kucing lihat ikan asin. Lihat ikan asin, pokoknya makan aja. Kenapa? Karena dia nggak punya kontrol diri. Karena dia mekanismenya cuma peduli pada diri sendiri. Kenapa kita mudah jatuh dalam dosa? Karena kita masih cinta diri kita sendiri. Itu yang tadi saya bilang, kita meleset di awal. Kita nggak ngerti apa itu jadi Kristen. Next. Keselamatan itu adalah apa yang Paulus bilang ini. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Tapi aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya? Keselamatan itu membicarakan tentang kita yang tadinya umat dunia. Hidup menurut dunia. Cinta dunia. Tapi kita diambil keluar sama Tuhan. Untuk jadi miliknya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, maka apa yang kita cintai adalah Tuhan dan kebenarannya. Kita mencintai kebenaran. Kita mencintai keindahan. Kita mencintai apa yang Tuhan suka. Itulah yang kemudian membuat kita menjadi saksi. Saksi itu berbicara tentang terang yang dipancarkan keluar, bukan terang yang disimpan ke dalam. Tuhan Yesus mengatakan terang itu gak jadi terang kalau dia diletakkan di bawah gantang. Kalau kita masih cinta diri sendiri, segala terang, kebaikan, berkat kita simpan di mana? Saku sendiri. Kita gak akan bisa jadi berkat. Kita gak peduli dengan jadi berkat. Yang penting saya senang. Jadi muluk-muluk ngomongin jadi saksi. Saudara, hari ini kita sedang menuju kepada Hari Raya Pentakosta. Dan saya berdoa semoga jemaat dalam waktu yang sangat singkat ini kita mengerti isi hati Tuhan. Saya berdoa semoga engkau menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Amin.